Halo semua, berjumpa lagi dengan aku dan selamat datang aku ucapkan di kelas 260202. Jadi ini adalah pertemuan 0101 atau pertemuan pertama kita ya di kelas ini. Jadi kelas ini topiknya adalah komputer hardware atau ya dasar-dasar dari perangkat keras komputer. Dan seperti biasa karena ini adalah pertemuan pertama kita ya di kelas ini, enaknya kita mau pengantar kelas dulu ya, agar teman-teman bisa memahami karakteristik dari kelas ini dan dapat mengikuti kelas ini dengan baik. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari definisi hardware dulu ya. Nah, jadi, apa sih itu hardware? Nah, jadi, hardware ya, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu adalah perangkat keras, itu merupakan, komponen fisik dari sistem komputer yang dapat dilihat dan disentuh ya. Nah, jadi, kelihatan ya, dan, bisa diraba juga gitu ya. Nah, itu, yang dinamakan hardware. Nah, apa sih bedanya, dengan software gitu kan? Nah, kalau software itu kalau kita artikan kan, artinya perangkat lunak ya. Nah, jadi, bedanya tuh kalau software itu kayak, program atau instruksi gitu ya. Nah, misalnya kayak aplikasi aplikasi gitu kan, yang bisa kita pakai untuk, melakukan sesuatu ya. Nah, itu yang dinamakan software gitu ya. Nah, jadi, itu ya bedanya ya. Bedanya dengan software ya. Nah, kalau hardware itu fokusnya tuh ke perangkat nyata gitu ya, perangkat yang kelihatan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Ya, hardware ini ya sebenarnya, nggak cuma sebatas pada komputer aja. Sebenarnya, benda-benda kayak, meja gitu ya, atau lemari ya, pada dasarnya itu juga hardware gitu ya, pada dasarnya ya. Nah, akan tetapi tentu saja hardware yang dimaksud ya, itu, yang kita bahas di sini ya, itu adalah hardware komputer ya tentunya ya. Nah gitu, jadi, hardware itu ya intinya perangkat yang nyata gitu ya, yang bisa kita lihat ya seperti yang sudah aku sebutkan ya, bisa kita lihat dan bisa kita sentuh juga ya. Nah contohnya kayak, prosesor gitu ya, nah memori gitu ya, hard drive gitu ya, motherboard, dan juga masih banyak perangkat lainnya gitu ya. Nah, walaupun, perangkat-perangkat ini mungkin kalau kita nggak bongkar komputer kita ya, nah mungkin, nggak akan kelihatan gitu ya, karena emang ya, eee, perangkat-perangkat yang lebih kompleks itu ya disembunyikan gitu ya, di balik, perangkat yang tampaknya tuh sederhana eee, kayak contohnya kayak mouse gitu kan. Nah, itu kan kayak, buat ngeklik-ngeklik atau ngarahin kursor gitu kan. Nah, intinya, perangkat-perangkat yang dasar itu ya bisa kita lihat gitu ya, tapi perangkat yang lebih kompleks itu disembunyikan gitu ya di balik, komputer kita gitu ya. Nah, jadi, kita akan ngebahas, hardware itu ya di kelas ini. Nah, apa sih peran hardware gitu ya? Nah, jadi, hardware itu adalah pondasi dari semua sistem komputasi ya. Tanpa hardware ya, software nggak punya tempat untuk berjalan gitu ya. Ya bayangkan aja, aplikasi mana bisa jalan gitu ya kalau komputernya aja nggak ada gitu ya. Nah, komputer, itu juga termasuk perangkat keras gitu ya pada dasarnya, layar monitor gitu kan, itu juga, perangkat keras gitu ya. Kalau itu nggak ada ya, gimana kita bisa, eee, membuka atau menjalankan software tersebut gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya nggak bisa gitu ya. Jadi, eee, hardware ini ya pondasi banget gitu ya bisa dikatakan. Nah, setiap komponen hardware itu memiliki fungsi yang spesifik gitu ya. Mulai dari memproses data, menyimpan informasi, menampilkan output, hingga menghubungkan berbagai perangkat gitu ya. Nah, pemahaman hardware tentunya penting untuk optimasi sistem dan troubleshooting ya tentunya ya. Ya, kita nggak harus memahami hardware secara mendalam ya, kecuali kalau kita emang pengen jadi teknisi komputer ya, pengen, ahli perangkat keras gitu ya. Nah, gitu-gitu ya. Nah, melainkan, kalau kita ingin, fokus ke bidang lain ya yang, eee, nggak nggak ini ya, nggak berkaitan dengan hardware ya, kayak software engineer gitu kan.
Nah, itu mungkin, kita cukup memahami dasar-dasarnya aja ya, cukup ya, memahami dasar-dasar dari perangkat keras ya. Nah, karena itu, tentu saja pondasi yang, penting gitu ya. Nah, sekarang, apa aja sih yang akan kita pelajari di kelas ini gitu ya. Nah, jadi pertama-tama, kita mulai dari pondasi hardware dulu ya. Nah, kita bahas, dasar-dasar hardware komputer ya, atau perangkat keras komputer, arsitektur CPU gitu ya. Nah, terus, ada memori dan penyimpanan gitu ya, dan ada bus, port, dan peripheral gitu ya. Nah, terus juga, kita ada ngebahas sistem dan keandalan ya, mulai dari booting dan firmware gitu ya. Nah, terus ada daya, pendinginan, dan keandalan sistem. Nah, terus juga ada perangkat jaringan ya. Nah, ini pondasi sebelum kita, mendalami, bidang jaringan ya. Terus juga ada perangkat output lanjutan ya, dan juga multimedia ya. Terus kita juga ada ngebahas, berbagai teknologi modern mulai dari, virtualisasi dan hardware modern ya, embedded system gitu ya, dan IoT ya. Nah, terus ada keamanan hardware juga ya. Nah, dan, sistem server dan enterprise hardware gitu ya. Nah, terus, terakhir kita juga ada ngebahas, praktis ya dan juga, tren ya. Nah, mulai dari perawatan, troubleshooting ya, dan juga upgrade gitu ya. Nah, terus juga, performa dan optimasi hardware gitu ya. Terus ada kompatibilitas sistem dan juga standar hardware, dan juga, kita akan ngebahas, tren dan inovasi hardware, di masa depan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang, terkait metode belajar kita ya. Nah, terkait metode belajar ya, pastinya karena ini berkaitan dengan hardware ya, kita akan kenalan dengan banyak, perangkat-perangkat keras ya. Pastinya kita, harus teori dulu ya, tentunya ya. Nah, kalau tanpa teori ya gimana kita mau tahu gitu ya, gimana kita mau, memahami gitu kan. Nah, jadi pastinya teori dulu ya. Nah, lalu setelah, teori, barulah kita, masuk ke yang namanya problem set gitu ya. Nah, jadi, buat yang belum tahu ya, apa sih problem set ini? Nah, jadi problem set ini, itu kayak, ya kayak soal atau latihan gitu ya, yang dirancang untuk menguji atau memperkuat pemahaman kita ya, terhadap suatu materi gitu ya. Nah, jadi, dengan adanya problem set ini ya eee, kita kayak dihadapkan dengan suatu permasalahan gitu ya. Nah, dan, dengan bekal teori ya, teori yang sudah kita pelajari, kita akan pecahkan masalah tersebut. Nah, jadi kurang lebih ya, problem set itu gitu ya. Nah, kita akan, problem set nanti ya untuk memperkuat pemahaman ya tentunya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang, terkait tugas ya. Nah, untuk di kelas ini ya, di kelas 260202 ini ya, kalau kita perhatikan di sini praktikumnya 0%, proyeknya 0% ya, risetnya 0%, dan proofnya juga 0%. Artinya apa? Artinya, kelas ini itu nggak ada tugas ya. Nah, jadi, nggak ada tugas yang akan dilempar ke teman-teman sekalian ya, itu nggak ada ya. Beda dengan, kelas kita yang satunya kayak 260101. Nah, itu kan ada ya kalau nggak salah tugasnya tuh praktikum ya, 100%. Nah, itu topiknya algoritma dan struktur data ya. Nah, itu ada tugasnya ya, yang akan dilempar ke teman-teman. Nah, tapi kalau di kelas ini tuh nggak ada ya. Nah, semuanya 0% berarti aman ya. Jadi teman-teman, eee, cukup, mengikuti kelas doang gitu ya, mengikuti kelas dan, soal problem set ya. Nah, itu nanti akan kita kerjakan bareng-bareng. Nah, seperti itu. Nah, sekarang, terkait bahasa pemrograman pengantar ya. Nah, jadi karena kita, fokusnya ini bukan ke software gitu ya, nah atau membangun program ya. Nah, kita, tentu saja nggak ngoding ya di sini ya. Bisa dikatakan kita nggak ada menyentuh coding sama sekali gitu ya. Jadi, bisa dikatakan bahasa pemrograman pengantar kita itu non gitu ya, atau nggak ada. Artinya kita nggak menggunakan bahasa pemrograman apapun ya, kita nggak ngoding sedikit pun gitu ya. Kita cuma fokus sama, pengenalan-pengenalan dari perangkat keras ya, fungsi-fungsinya apa ya, gitu-gitu ya.
Nah, kita hanya fokus pada perangkat keras doang gitu ya, bukan membangun program. Seperti itu. Nah, sekarang terkait target lulusan dari kelas ini gitu ya. Nah, jadi target lulusan dari kelas ini ya sebenarnya nggak tinggi ya biasanya ya. Ya cenderung standar gitu ya, yaitu memahami komponen hardware. Nah, jadi teman-teman cukup memahami komponen hardware itu apa aja gitu kan. Nah, kita memahami gimana komponen-komponennya tuh kerjasama gitu ya, fungsinya apa aja gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, terus juga teman-teman juga diharapkan membuat keputusan hardware yang tepat. Nah, ini kayak eh, gimana caranya teman-teman bisa tahu gitu ya apa yang harus dilakukan gitu ya terhadap perangkat keras yang dimiliki gitu ya, misalnya untuk konfigurasi atau upgrade gitu ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tertentu gitu ya. Nah, jadi ya bisa dikatakan target lulusan kelas ini ya enggak tinggi gitu ya, standar ya, cenderung standar. Jadi yang penting teman-teman paham gitu ya, oh gini loh, komponen-komponen hardware tuh fungsinya gimana gitu ya, kerjasama gitu, kerjasamanya gimana gitu ya. Nah, terus juga gimana caranya perawatan gitu kan, perawatan hardware gitu kan. Nah, terus juga konfigurasinya gimana ya, upgrade-nya gimana. Ya, intinya yang penting teman-teman paham dasar-dasarnya ya. Nah, seperti itu. Dan seperti biasa kita mau disclaimer dulu ya. Nah, sebelum kelas ini dimulai ya. Jadi ini adalah kelas eksplorasi santai ya, bukan pembelajaran formal. Suasana kita lebih seperti diskusi santai ya, bukan kelas yang kaku dan formal kayak di kampus ya. Bukan ya. Nah, akan tetapi walaupun suasana kita santai ya, tapi kita ada serius-seriusnya dikit ya. Nah, tentunya ya agar pemahaman kita tuh kena gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian terkait cakupan materi ya. Nah, jadi apa yang dipelajari di kelas ini itu cuma dasar-dasarnya doang ya. Makanya aku berkali-kali nyebut pembahasan di kelas ini tuh tentang dasar-dasar eh, perangkat keras gitu ya. Nah, dasar-dasar perangkat keras, bukan sampai yang ahli gitu ya, sampai yang jadi teknisi komputer gitu ya. Enggak ya. Jadi kita cuma ngebahas dasar-dasarnya doang ya, buat pondasi gitu ya. Agar kalau teman-teman nanti pengen eh, berfokus pada jaringan ya teman-teman sudah punya pondasinya gitu kan. Nah, atau kalau pengen eh, pengen fokus ke bidang lain juga ya, hardware ini tetap jadi pondasi gitu ya, pondasi yang kuat gitu ya. Nah, untuk teman-teman eh, jadi cuma dasar-dasarnya doang ya, ingat ya, bukan sampai teman-teman tuh jadi ahli. Kalau pengen jadi ahli ya eh, apa namanya, menjadikan kelas ini sebagai sumber belajar satu-satunya adalah keputusan yang salah gitu ya. Jadi teman-teman harus belajar lagi ya dari sumber belajar lain ya, dari kursus misalnya ya, dari bootcamp gitu kan. Nah, seperti itu. Lalu terkait akurasi konten. Nah, akurasi konten, nah ini juga penting ya. Jadi apa yang disampaikan di kelas ini itu belum tentu akurat ya. Karena ya ingat, aku sendiri ya bukan dosen gitu ya. Nah, aku sendiri juga masih mahasiswa yang masih belajar juga ya. Jadi bisa aja apa yang aku sampaikan itu kadang keliru gitu ya. Kadang salah, nggak benar gitu ya. Nah, dan teknologi hardware juga terus berkembang pesat ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang lebih paham ya, yang lebih jago dari aku, ya seperti biasa aku persilahkan ya untuk eh, mengoreksi ya, mengoreksi bagian mana yang sekiranya aku tuh keliru gitu ya dalam penyampaiannya gitu ya. Nah, jadi silakan untuk koreksi ya, silakan untuk diluruskan ya. Nah, agar aku juga bisa belajar dan teman-teman yang lain juga bisa ikutan belajar dan tidak untuk ahli ya. Nah, jadi sesuai yang aku sebutkan sebelumnya ya, karena materinya cuma dasar-dasar doang, maka kelas ini tuh nggak cocok untuk eh, kita tuh jadi ahli gitu ya, jadi ahli teknis dalam hardware gitu ya. Nah, karena ya
materinya juga cuma dasar-dasar doang gitu ya. Nah, kita fokusnya hardware sebagai pondasi gitu ya, bukan hardware sebagai spesialisasi gitu ya. Nah, intinya tuh gitu. Makanya teman-teman yang pengen beneran jadi ahli dalam hardware ya akan didorong untuk mencari sumber belajar tambahan di tempat lain gitu ya. Seperti itu. Dan yang terakhir terbuka untuk koreksi. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan akurasi konten. Nah, seperti yang udah aku sebutkan ya, apa yang aku sampaikan bisa aja keliru gitu ya. Karena aku juga bukan dosen gitu kan. Nah, cuma mahasiswa biasa ya, mahasiswa ilmu komputer ya yang masih belajar gitu ya. Nah, jadi kita sama-sama belajar di sini gitu ya. Jadi ya eh, wajar aja kalau kadang tuh aku masih keliru gitu ya dalam menyampaikan materinya. Makanya aku terbuka dengan yang namanya koreksi gitu ya. Nah, jadi silahkan untuk dikoreksi dan diluruskan ya buat teman-teman yang lebih paham ya, yang lebih jago ya dari aku. Oke? Oke, yang terakhir ini ada tips belajar hardware ya. Pertama, pahami fungsi setiap komponen gitu ya. Nah, fokus pada pemahaman fungsi dan peran setiap komponen hardware dalam sistem gitu ya. Nah, jadi eh, setiap komponen itu pasti ada fungsinya masing-masing. Nah, itu dipahami aja ya. Ini komponen ini tuh ngapain gitu kan, fungsinya apa gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu pelajari spesifikasinya secara bertahap gitu ya. Nah, jangan terbebani dengan semua angka dan spesifikasi sekaligus gitu ya. Nah, kita mulai dari yang dasarnya aja dulu ya. Nah, lalu kita tingkatkan secara bertahap. Nah, kemudian ikuti perkembangan teknologi ya. Nah, karena ya hardware itu berkembang sangat cepat ya. Nah, jadi jangan lupa pantengin terus berita-berita teknologi ya dan juga review perangkat keras terbaru ya untuk tetap update ya dengan tren hardware sekarang. Kemudian perhatikan kompatibilitas gitu ya. Nah, perhatikan eh, kompatibilitas antar komponen gitu ya. Nah, kayak soket gitu ya, soket prosesor ya, jenis RAM gitu ya, dan juga interface storage gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal krusial yang harus dipahami. Nah, kemudian kita juga jangan lupa belajar dari kasus nyata gitu ya. Nah, kita coba pelajari builds PC gitu ya. Nah, konfigurasi server atau troubleshooting ya di kasus nyata gitu ya. Nah, dan yang terakhir yang tak kalah penting yaitu jangan takut bertanya gitu ya. Nah, karena ya hardware bisa terlihat lebih rumit gitu ya. Karena ya banyak istilah-istilah teknisnya gitu ya. Nah, jadi jangan ragu untuk bertanya kalau bingung gitu ya. Kalau eh, cara kerjanya gimana gitu ya, eee, cara komponen ini dengan komponen ini kerjasama gimana gitu ya, atau fungsi hardware komponen ini itu gimana gitu ya, masih belum paham ya, jangan lupa untuk bertanya aja gitu ya. Nah, entah itu bertanya dengan AI juga bisa ya, bertanya dengan Google juga bisa, atau bertanya dengan teman lain yang lebih jago ya, itu juga bisa ya. Nah, intinya jangan takut untuk bertanya. Nah, seperti itu. Oke, aku rasa itu aja ya pertemuan 0101 kita ya, atau ya pengantar kelas kita ya. Nah, semoga teman-teman dapat memahami karakteristik dari kelas ini ya, dan yang terpenting teman-teman dapat mengikuti kelas ini dengan baik ya. Oke, tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian, dan semoga teman-teman tertarik ya untuk mengikuti kelas ini. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya.